Waalaikumsalam Bibita. Gimana kabar? Alhamdulillah hari ini baik. Nanti Bapak kan melakukan coaching ya Pak? Ya. Ya, sebelum Bapak melakukan coaching sebagai awal saya akan memberikan pertanyaan ya Bapak. Baik. Pertama Bapak Coki, nanti ketika kita akan diskusikan buku yang saya jawab ya. Baik, kegiatan coaching pada hari ini coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan pertanyaan Bapak. Kemudian apakah sudah sesuai dengan alur Pak atau belum? Juga bagaimana Bapak memberikan pertanyaan berikut kepada coach Bapak. Nanti coach juga akan merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach. Dan jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching yang Bapak. Di antaranya kemitraan dan kemaksimalan potensi. Baik, pertanyaan pertama ya Pak Coki, kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada coaching? Yang saya ingin kembangkan pada coaching kali ini yang pertama adalah kompetensi riset, kemudian mendengarkan secara aktif, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Ya, Pak. Kompetensi mana yang akan Bapak kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasikan? Yang saya ingin sangat emas ini ya fokus mengembangkan. Pertanyaan terakhir ya Pak Coki ya, indikator mana yang Bapak inginkan dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coach saya bisa menemukan solusi dan menemukan langkah-langkah dalam menyelesaikan permasalahan. Oke, baik Bapak. Demikian Pak observasi kita kali ini. Silakan selanjutnya Bapak melakukan coaching ya. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Coki. Waalaikumsalam Bu Dewi. Apa kabar nih Bu Dewi hari ini? Ya, alhamdulillah sehat Pak. Pak Coki gimana ya? Ya, alhamdulillah sehat juga. Sehat ya Pak. Ada waktunya nggak Pak kira-kira? Saya mau cerita nih sedikit. Ya, kebetulan nih saya ada jam kosong nih hari ini. Oh, pas berarti ya Pak ya. Ini ada apa nih Bu Dewi nih? Gini Pak, saya kan baru kali kelas nih. Cuma saya belum masuk kelas. Nah, banyak laporan dari guru-guru yang ajar hari ini ternyata di kelas saya itu namanya baru pas 7 ya Pak, baru masuk siswa baru nih. Ada satu siswa yang nggak mau ngomong, ditanya diem, sampai agak dikerasin juga diem gitu. Nah dia kan udah seminggu masuk nih Pak, kebetulan saya baru masuk itu besok. Hari ini, cuma setelah masuk minggu ini saya dapat informasi. Terus kemarin anak-anak cerita, ngadu ke saya kalau dia BAB di celana. Gimana tuh Pak? Cuma kan saya dapat orang tuanya nih untuk jemput, tapi saya belum tindak lanjut lebih karena saya belum ada waktu menjawab orang tuanya juga kan. Cuma kemarin saya baru dapat informasi. Kedua, yang terakhir kemarin itu pas pulang katanya BAB di celana, langsung saya telepon orang tuanya buat jemput. Tapi kalau untuk mendetail lagi saya belum tahu. Oh begitu ya Bu Dewi ya. Jadi hari ini Bu Dewi sedikit ada pesan tadi ya masa tentang murid. Terus bagaimana sih perasaan Bu Dewi melihat murid Bu Dewi seperti ini? Kaget Pak saya. Iya. Tapi setuju ya. Nah iya, kan SMP ya Pak. Nah sebelumnya saya nggak pernah nemu gitu ya dengan masalah khusus inilah gitu Pak. Pas ini saya sih kaget banget. Ya Allah gitu. Terus namanya biasa kan yang di celana atau di celana itu kan kasusnya guru SD apa anak SD. Biasanya seperti itu. Tiba-tiba kok di SMP saya ketemu nih gitu. Jadi perasaan saya bingung juga Pak, kaget, bingung. Terus ya gimana ya perlakuan saya kepada anak ini? Oh iya Bu Dewi, sebelumnya nih sekolahnya nih
dan kebetulan ada beberapa anak yang tetanggaan di rumah. Nah, pertama memang anak ini dari SD suka seperti itu, berulang sampai katanya pernah sama guru SD-nya nggak boleh masuk kelas. Saking seringnya Pak, sampai seminggu bisa lebih dari 3 kali 4 kali gitu. Terus yang kedua, jadi memang kalau dari informasi tetangganya nih, dia itu akhirnya bawa anak kecil ya Pak. Jadi memang di keluarga teman dia itu kebetulan rumahnya sebelahan lah deket lah gitu. Jadi anak ini memang di rumahnya pun adik-adiknya kayak gitu Pak, diem gitu. Yang aktif itu cuma ibunya doang. Iya, jadi itu emang adiknya pun sama diem. Tapi kalau itu tadi kan dia masalah kayak gitu, kalau dari kondisi belajar gimana? Kamu nggak sih? Nah, juga ganggu nih Pak. Jadi dia itu selain nggak ditanya mau jawab, asik banget, kemudian sesekali BAB di celana. Lalu kalau disuruh aku bisa nulis nih Pak, lambat. Jadi kalau bahasa pribadi temennya udah nyampe Bogor, dia masih di stasiun Tanjung Barat. Dan kalau ditanya nggak nyambung. Misalkan ditanya kan namanya Adi Pak. Adi, kamu gimana nih pelajaran ini, paham nggak? Nanggut aja gitu. Terus pas ditanya kan diem. Bila dikasih soal, suruh jawab, dia 5 pertanyaan, jawabannya sama semua Pak. Sama semua. Makanya bingung kan Pak, 5 pertanyaan jawabannya sama semua. Oh, jadi begitu ya. Terus ini yang udah dia dilakukan nih menghadapi si Adi tadi apa tuh? Nah rencananya saya itu mau melakukan, saya mau panggil orang tua dia dulu nih Pak. Panggil orang tua, ya. Saya mau tahu maksudnya apakah dia waktu masih kecilnya punya kondisi apa dia stay atau dia apa, atau memang dia lambat dari bayi perkembangannya, pertumbuhannya. Iya. Kemudian ya sering BAB. Terus saya mau tahu kondisi adik-adiknya, kan dia kayaknya anak pertama. Saya mau tahu apakah adiknya benar sama kondisinya kayak dia. Lebih dalam lagi lah saya mau tahu info dari orang tuanya. Kemudian saya mau visit ke rumahnya. Saya mau tahu juga lingkungan rumahnya itu kayak gimana. Takutnya lingkungan rumah juga mau mempengaruhi. Jadi Bu Dewi pengen melakukan koordinasi dengan orang tua nih. Iya. Visip, ya. Terus yang paling prioritas nih dari tadi yang ingin direncanakan Bu Dewi apa sih yang pertama? Yang pertama itu saya mau panggil orang tua. Kemudian minta penjelasan dari orang tua nih secara detail. Lalu kan dia itu ternyata menerima informasi juga lambat ya Pak. Saya takut kognitifnya terganggu. Apa Pak? Ya. Apa IQ-nya juga rata-rata. Bisa. Kan? Nah saya mau mengatakan kalau memang dia belum tes IQ ya psikolog itu, saya mau mengarahkan untuk ibunya ke konsultasi ke psikolog. Jadi ke puskesmas dulu. Nanti kan ada puskesmas biasanya dirujuk ya Pak Fatmawati. Soalnya kan selain itu kalau dia ABK itu kan bisa kita sesuaikan ya Pak kondisinya gimana gitu. Bagus banget nih rencananya Bu Dewi dan Pak Esther tuntutannya yang patut dikaitankan. Ini kapan nih Bu Dewi mulai pengen jalanin rencananya? Nah, kapannya itu kan besok nih kebetulan saya masuk kelas ya Pak pembinaan, sekaligus setelah pembinaan itu ada pelajaran saya di situ. Jadi kan berlanjut nih. Nah di situ kemudian saya mau tahu dulu anak itu benar nggak, nanti saya tanya, saya coba gali, saya coba benar nggak kata guru-guru nih. Nah setelah itu mungkin lusa saya minta orang tuanya datang untuk ngobrol dengan saya, dengan guru BK, di ruang BK. Jadi selain saya tahu, guru BK juga tunggu untuk informasikan kepada kepala sekolah. Jadi Bu Dewi melibatkan buat teman-temannya Ya, sekolah ya. itu nanti lusa itu saya panggil sekaligus kalau memang orang tuanya itu menerima kondisi anaknya ya Pak, kan kadang ada orang tua nggak terima. Pasti dong. Nggak mau anaknya spesial. Nah itu dia, dari sini saya mau nanya nih, kalau banyak akad kolaborasi ada nggak PMB-nya nih? Kalau dia nggak terima gitu ya. Kasih. Nah,
rencananya Pak kalau misalkan orang tuanya nggak terima gitu dengan kondisinya, ya mungkin saya nanti akan bekerja sama dengan kepala sekolah untuk minta bantuan kembali, jadi untuk membicarakan lah lebih enaknya lagi kepada orang tuanya, lebih memberikan pemahaman. Kemudian kan adanya guru BK itu kan justru beliau kan biasanya lebih paham ya Pak psikologis seseorang gitu. Barangkali dengan adanya guru BK akan tersampaikan dengan baik sehingga orang tua sadar gitu Pak, oh ternyata benar, dan saya akan memberikan gambaran Pak bahwa kalaupun anaknya seperti ini terus didiamin akan kesulitan masuk SMA gitu. Tapi kalau beliau memang memberitakan anaknya, kondisi anaknya, dan ternyata dapat nih, oh ternyata ABK atau apa gitu kan, itu bisa menjadi nilai plus Pak. Jadi kan ibunya jadi maaf ya Pak, masuk SMA bisa jadi afirmasi gitu kan, ibu pasti insya Allah sih mau biasanya Pak. Jadi dari cerita tadi Dewi saya lihat ini dia udah ketemu nih solusinya, ada plan A dan plan B. Ya, sekarang yang saya mau tanya nih, komitmen Dewi gimana nih? Siapa saja nih yang dilibatkan nantinya nih? Nah, di selain Dewi sendiri, siapa saja yang mau dilibatkan komitmen ini? Nah, rencananya saya mau melibatkan yang pertama si guru BK ya Pak, sebagai fasilitator juga buat kuliah. Kemudian kesiswaan itu pasti, karena kan berarti dengan kondisi dia seperti ini mengikuti program-program sekolah pasti dia juga agak lambat, agak terganggu. Jadi seenggaknya kesiswaan tahu kondisi anaknya dan kurikulum, karena kan dia terlambat belajar ya, penerima materi itu agak terlambat, sehingga kurikulum paham bahwa harus ada perbedaan antara siswa ini dengan teman-teman yang lain gitu, dari segi pelajarannya, kemudian soal terutama pada saat ATS, AAT itu masih perbedaan kan untuk siswa yang berkebutuhan. Cuman kita harus bisa memastikan bahwa hasil tes anak ini berdasarkan hasil dari psikologi. Baik Dewi, tadi Dewi sudah bercerita dari awal ya, masuk identifikasi sudah ada langkah-langkah solusi yang ditemukan. Semoga dengan percakapan kita kali ini Dewi juga makin lebih mantap nih menjalankan aksi. Amin. Dan yang paling penting tadi menjaga komitmennya dan selalu mengukur keberhasilannya ya. Ya, siap. Mudah-mudahan coaching kali ini bisa memberikan penguatan yang buat Dewi dan nanti hasilnya tentunya menurut Dewi lebih baik. Ya, siap Pak. Mungkin Semoga berhasil ya Pak ya. sama-sama Dewi, mungkin itu saja sih masukan dari Pak Coki ya. Ya, siap. Terima kasih banyak Pak Coki. Sama-sama Dewi. Dan saya mau lanjut. Assalamualaikum Pak Fauzi. Waalaikumsalam Rita. Bapak Fauzi tadi sudah melakukan coaching ya terhadap ini. Nah, sebelum penutupan ini, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi nih Pak. Baik. Oke, baik. Sudah siap Pak? Siap. Oke, baik. Pertanyaan pertama untuk Pak Fauzi, apa yang sudah dilakukan saat coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan? Saya sudah melakukan coaching dengan menggunakan alat pikiran, sehingga dengan menggunakan alat tersebut coaching bisa menceritakan permasalahannya dan menemukan solusinya. Tadi sudah saya lihat, pengalaman saya sebagai observer, proses coaching yang Bapak lakukan itu sudah berjalan dengan baik dan prosesnya sesuai dengan alur kita ya Bapak. Kemudian Bapak juga sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan kepada coaching sehingga coaching tersebut menemukan solusi dari permasalahannya. Nah, begitu pun dengan coaching sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching Bapak. Iya. Ya, pertanyaan terakhir nih buat Bapak sebelum kita menutup pasca observasi Fauzi. Kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang baru saja Bapak lakukan?
saya ingin memahami proses aluditas lebih baik lagi, dan nantinya saat saya akan melakukan coaching kepada coach saya akan melakukan lebih baik lagi. Semoga kedepannya Bapak bisa melakukan coaching lebih baik lagi dan juga melakukannya lebih banyak kepada coach lainnya. Demikian observasi kita kali ini ya Pak Fauzi. Semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ustaz.